Oke, selamat pagi semuanya. Kita mau ngobrolin tentang pengembangan sistem, yaitu di tahap analisis kebutuhan sistem dulu, tentang berbasis cloud computing atau edge computing. Dua-duanya penting di zaman sekarang ya. Untuk artinya dulu, kalau cloud computing itu adalah sebuah sistem yang kita bangun yang mungkin landasan awalnya adalah efisiensi karena tidak perlu memiliki server sendiri seperti ini, tapi kita menyewa di luar ya. Jadi semua pemrosesan data apapun yang dikerjakan oleh komputer itu semuanya ada di cloud, ada di luar di internet. Jadi kita tidak perlu membayar listrik untuk server kita, maintenance dan lain-lain. Nah, kalau untuk edge computing itu adalah membuat rancangan atau arsitektur sistem itu terbagi. Jadi ada sebuah pemrosesan data atau sebuah proses komputer yang dilakukan di dekat sumber data. Jadi contohnya seperti kalau di kabupaten ya, kabupaten itu diberi otoritas untuk mengolah data misalnya presensi pegawai atau dinas pendidikan. Nah, nanti laporannya setelah matang itu baru secara reguler atau secara periodik itu dilaporkan ke komputer yang ada di pusat. Itu namanya edge computing. Jadi ada sesuatu yang diolah di dekat sumber data. Nah, sumber data itu di kabupaten ini. Jadi dinas kabupaten ini akan mengolah data sampai matang dulu. Setelah matang baru dilaporkan atau dikirim ke pusat. Edge computing itu seperti itu ya. Jadi ini beda istilahnya, beda dengan cloud computing ya. Memang tidak bisa dibandingkan, dua metode itu akan sesuai pada suatu kebutuhan khusus. Jadi harapan kita adalah bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, perusahaan, dan lain-lain dengan berbagai masalah yang ada. Jadi untuk kali ini saya mau ngomongin tentang lokal dulu ya, permasalahan yang ada di lokal kita. Dari kemarin kita contohnya Netflix, Google dan lain-lain itu terlalu istilahnya apa ya, itu jauh banget, bukan tinggi banget tapi memang jauh, dan kita malah tidak dekat dengan lokal kita, kondisi kita. Jadi kita malah seharusnya kita menjadi solusi di daerah lokal kita. Oke, tadi yang saya jelaskan tentang cloud computing dan edge computing itu adalah dua konsep yang berbeda ya. Masing-masing akan tepat pada sebuah kebutuhan yang memang sesuai. Yang kedua adalah regulasinya. Regulasinya di negara kita itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Apalagi sekarang mulai diringkas alurnya, langkahnya. Di setiap kabupaten ada namanya mall pelayanan ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu semuanya nggak perlu bingung lagi kalau mau ngurus ini di mana, ngurus ini di mana. Sekarang dijadikan satu tempat. Tentu dengan adanya itu adalah karena infrastruktur internet itu sudah mumpuni di lokal atau di daerah kita. Dan itu sangat susah kalau memang daerahnya infrastrukturnya masih jauh ya. Jangankan internet ya, kalau misalnya listrik masih tidak stabil, tidak bisa diandalkan, ya tentu itu akan susah sekali.
Yang ketiga, kita ngomongin hambatan struktural dan penerapan teknologi. Meskipun terdapat banyak keuntungan dalam penggunaan teknologi ini, terdapat pula hambatan ya. Kalau di pemerintahan kita, di kabupaten kita misalnya, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai itu adalah pemenuhan internet sesuai dengan kebutuhan PC server ya. Tentu tidak bisa internet seperti internet rumahan, karena server itu namanya sudah melayani, berarti dia uploadnya juga harus kencang, jadi tidak hanya download. Malah yang paling sering kepake adalah uploadnya, kalau memang aplikasinya banyak, sering sekali dipakai. Keterbatasan anggaran, ya mungkin itu pemerintah yang tahu apakah masih terbatas anggaran untuk digitalisasi. Terkadang kalau kita membandingkan seperti aplikasi Shopee yang selancar itu, semua orang browsing di situ, belum lagi yang tokonya lagi upload, belum lagi tokonya yang lagi live gitu. Jadi kalau mereka bisa lancar, pemerintah harusnya bisa. Tapi kalau tidak bisa, masalahnya di mana? Mungkin perlu kita cari tahu. Oke. Serta kurangnya SDM yang terampil. Nah, oke, di sini SDM ini kita menggarisbawahi SDM lokal, tingkat yang sering kita lihat ya di sekitar kita adalah tentunya level kabupaten dulu. Misalnya ada Kominfo, ada dinas lain ya, banyak sekali ya, dinas sosial, dinas pertanian, dan dinas pendidikan dan lain-lain. Saya yakin suatu saat setiap dinas itu butuh orang IT ya untuk pengembangannya. Nah, masalahnya SDM yang terampil ini pemerintah masih membuka formasi itu masih general gitu. Misalnya dibutuhkan S1 ilmu komputer gitu. Jadi hanya itu. Harapan kita sih suatu saat pemerintah itu misalnya membuka formasi gitu, bukan hanya langsung digeneralkan S1 ilmu komputer, itu enggak ya. Harusnya sudah mulai seperti swasta. Jadi kalau misalnya dibutuhkan formasi S1 ilmu komputer bidang IT, fokus konsentrasi atau lebih diutamakan adalah network administrator misalnya, atau database administrator, atau server administrator. Lebih diutamakan menguasai bahasa web based ya, JavaScript, PHP dan lain-lain, menguasai database ini. Jadi misalnya lebih fokus, karena tidak semuanya kebutuhan dinas itu sama. Kalau misalnya sudah punya programmer yang siap membuat aplikasi, maka besok lagi membuka formasinya jangan programmer lagi, tapi bisa database administrator atau database engineer atau network administrator, jadi yang mengatur tentang networknya, atau bisa jadi server administrator, jadi yang membangun infrastruktur servernya. Jadi IT itu bukan satu terus untuk semua gitu, memang enggak, tapi kalau spesialisnya itu tercukupi masing-masing, itu akan lebih kencang lagi berkembangnya. Hal ini seringkali menjadi penghalang dalam implementasi yang efektif. Yang keempat adalah analisis ketersediaan anggaran. Wah, kalau ini saya kurang tahu, misalnya kabupaten itu menganggarkan untuk pengembangan digitalisasi, pelayanan, atau data center itu sampai berapa persen, informasi itu belum tahu. Tentu saya yakin tidak lama lagi untuk infrastruktur internet, listrik, apalagi ya, terus SDM-nya akan semakin banyak yang bisa memenuhi, tinggal daerahnya mengalokasikan kesempatan itu besar atau tidak. Nomor 5 adalah langkah taktis, jadi eksekusi kebijakan. Langkah taktis yang harus diambil mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan
kapasitas SDM tentu ya, itu solusinya itu memang harus ditingkatkan. Solusinya kalau SDM ya seperti tadi, jadi formasinya tidak hanya general S1 ilmu komputer gitu atau pranata komputer ya, kayak gitu ya. Jadi tidak seperti itu, tapi ya tidak hanya itu ya, bukan seperti itu, tapi tidak hanya itu. Jadi ilmu komputer yang diutamakan programming atau server administrator seperti tadi, itu termasuk peningkatan kapasitas SDM. Pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dan akademisi untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam pelayanan publik. Ya, itu salah satu contohnya yang sudah kita ceritakan tadi ya. Kalau misalnya tentang runningnya aplikasi yang umum ya, seperti Shopee, TikTok gitu ya misalnya, itu semuanya bisa lancar sekali ya. Harusnya level pemerintah harusnya bisa meniru seperti itu ya, setidaknya meniru dulu, jangan terlalu jauh sebenarnya. Menurut saya masih jauh dalam pengembangannya. Oke, kalau kita simpulkan, kondisi yang ideal itu adalah tadi kembali lagi infrastruktur IT yang memadai. Nah, kondisi realnya memang belum. SDM yang terampil di spesifikasi teknologi informasi, anggaran yang cukup, kebijakan yang mendukung inovasi. Nah, itu juga harus yang membuat kebijakan itu juga harus mengerti IT kalau memang mau berkembang di dalam dunia IT. Jangan sampai berbeda, karena saya yakin tidak akan tepat nanti. Yang pertama tidak akan tepat, yang kedua itu adalah kebijakannya itu tidak akan sustainable atau scalable. Kebijakannya cenderung satu kebijakan selesai. Harusnya satu kebijakan itu akan bisa dikembangkan lagi dan arahnya tuh benar gitu. Jadi tidak hanya membuat proyek saja, tapi harus scalable, skalanya harus bisa ditingkatkan terus. Tentu analisis yang kuat seperti ini yang bisa ya orang IT ya. Orang IT itu analisisnya itu lebih dalam, dan kalau melihat sebuah permasalahan itu melihatnya itu harus sampai ke akarnya. Jadi tahu mana dulu yang harus dikerjakan. Oke, harapannya adalah pemerintah dari sampai level kabupaten pun harus berhasil menerapkan sistem berbasis cloud. Ya. Karena kalau berbasis cloud itu kita tidak akan banyak halangan dalam mengimplementasi machine learning dan lain-lain. Jadi kalau kabupaten itu punya data, tentu semua akan efisien gitu istilahnya. Kalau misalnya ternyata pemerintah lengkap sekali data balita atau data stunting atau data kurang gizi gitu. Jadi nanti pakai algoritma clustering atau klasifikasi itu bisa menempatkan berbagai penyuluhan dan bantuan lebih tepat misalnya. Terus misalnya data apapun, data sosial gitu ya. Jadi kita dari hasil prediksi atau hasil klasifikasi tersebut, kita bisa pemerintah bisa mengintervensi dinas pendidikan. Jadi kurikulumnya bisa ditambahkan apa dan adanya kegiatan apa di usia sejak dini dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, yang kedua tadi adalah edge computing. Jadi sama ya, seperti daerah-daerah yang misalnya ada sumber data ya,
ada sumber data, bisa CCTV, bisa sensor-sensor mungkin, dan lain-lain. Itu di kabupaten mungkin data centernya di tengah, di kota, lalu ada computing atau komputer yang kecil di sekitar kabupaten misalnya. Jadi seperti kita tadi simulasikan kabupaten dan pusat, maka kabupaten bisa membuat pusat atau di kota, pusat kotanya dan di sekitar kabupaten. Jadi sudah infrastrukturnya sudah edge computing dan cukup scalable ya, modular juga. Oke, mungkin itu saja dulu obrolan kita tentang cloud computing dan edge computing. Jadi harapan kita adalah kita mulai banyak inovasi dan banyak pandangan. Dengan infrastruktur seperti itu kita bisa ngapain aja untuk kabupaten kita. Mungkin itu saja dulu.